ikutan saya di video pembelajaran Cisco. Di video kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi inter-VLAN routing. Apa itu inter-VLAN routing? Inter-VLAN routing itu menghubungkan antar network agar bisa saling berkomunikasi. Di video sebelumnya, bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 tidak saling berhubung atau tidak bisa saling berkomunikasi karena sudah berbeda network. Agar bisa dihubungkan, kita memerlukan yang namanya router. Caranya yaitu kita pilih satu router, pilih bebas terserah, lalu kita hubungkan ke switch. Cukup satu switch saja yang dihubungkan. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan VLAN 1, VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 1 IP-nya 192.168.1.0/24. Untuk VLAN 10 IP-nya itu 192.168.10.0/24. Lalu VLAN 20 IP-nya itu 192.168.20.0/24. Kita masuk ke tab CLI, kita ketik 0, kita masuk ke global configuration, lalu kita ketik interface FA0/0. Di sini terlihat bahwa routernya belum menyala karena kabelnya masih merah. Kita nyalakan terlebih dahulu, ketik no shutdown. Di sini terlihat bahwa kabelnya sudah menyala, berubah menjadi hijau. Kita masukkan IP-nya, IP VLAN 1, address 19168.1.1 lalu 255.255.255. Kita menggunakan IP 1 karena kita tidak bisa menggunakan IP network atau IP broadcast. Kita cek to show the interface brief. Di sini terlihat untuk FA0/0 IP address-nya sudah ada. Lalu kita lanjutkan untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Kita masuk ke interface FA0/0.10. Karena untuk VLAN 10 tidak ada interface yang berhubung, kita membuat sub interface. Nah, interface FA0/0.10 artinya kita membuat sub interface pada FA0/0. Kita ketik enter show option dot one view. IP address-nya. Di sini sudah terlihat untuk Fast Ethernet 10/10.0 atau VLAN 10-nya IP-nya sudah ada. Lalu kita lanjutkan untuk VLAN 20. Kita cek. Di sini sudah terlihat bahwa semua
VLAN sudah dimasukkan IP-nya. Setelah itu kita konfigurasi IP-nya di PC. Masuk ke PC 0 dan pilih menu desktop dan pilih IP configuration. Karena IP satunya sudah dipakai untuk gateway, kita ubah menjadi 55.92.168.10.55. Lalu kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Kita lakukan hal sama untuk PC 1 dan PC 2. Kita akan melakukan hal yang sama untuk VLAN 20 pada PC 3. Karena IP satunya sudah dipakai untuk default gateway, kita ubah. Kita masukkan default gateway-nya 192.168.20.1. Untuk PC 4 dan PC 5 juga. Setelah itu kita akan mode terang terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA0/9. Kita ketik switch port mode terang. Setelah terang, kita akan menguji dengan mengirim file. Awal-awal memang violet, lalu kita lakukan hal sama untuk dari PC 1 ke PC 4 violet. Kita ulangi lagi, successful. Selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi DHCP server. Kita delete terlebih dahulu. Di konfigurasi DHCP server, kita tidak memasukkan IP-nya satu persatu, karena DHCP server itu akan langsung mendapatkan IP-nya langsung dari servernya. Kita masuk ke router terlebih dahulu. Kita masuk ke global configuration. Kita ketik IP DHCP pool kita masukkan IP network VLAN 10 192.168.10.1.55.155.155. Lalu untuk default routernya yaitu 192.168.10.1. Lalu untuk DNS servernya kita akan menggunakan DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada VLAN 20. Exit terlebih dahulu.
Dan yang terakhir kita akan melakukan yang sama pada VLAN 1. Lalu kita akan mengujinya dengan masuk ke ruangan 1, masuk ke VLAN 10, kita masuk ke menu desktop, IP configuration, lalu kita klik DHCP, masih request untuk IP-nya. Di sini sudah terlihat bahwa IP address untuk request DHCP-nya sudah sukses. Kita coba pada VLAN 20. Kita klik DHCP. Successful. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Untuk switch layer 2 yaitu contohnya seperti untuk switch yang berada di ruangan 3. Lalu untuk switch layer 3 yaitu multi layer switch. Switch layer 2 tipenya itu 60. Lalu untuk switch layer 3 itu tipenya 3560. Itu pada depan angkanya itu 3560. Jadi switch layer 2 hanya bisa berhubungan sesama network, tapi tidak bisa berhubungan dengan network yang berbeda. Sementara multi layer switch ini atau layer 3 ini bisa berhubungan antar network yang berbeda. Jadi untuk switch layer 2 bisa untuk sesama bisa untuk berhubungan berbeda network, tapi harus membutuhkan router. Sementara untuk multi layer switch ini tidak membutuhkan router untuk berhubungan yang berbeda network. Selanjutnya kita akan belajar tentang switch virtual interface. Kita masuk ke multi layer switch. Kita masuk global configuration. Kita buat VLAN 10 dan programming. Lalu dengan nama marketing. Sebenarnya kita akan menambahkan 2 komputer. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke IP-nya terlebih dahulu, yaitu 192.168.10.55. Default IP-nya itu 192.168.10.1. Lalu untuk PC satunya juga dimasukkan IP-nya itu 192.168.20.1.f.55. Lalu subnet masnya yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk default IP-nya itu 192.168.20.1. Selanjutnya kita akan menghubungkan ke switch
Itu kita exit terlebih dahulu. Kita masuk interface F0 slash 2. Kita klik switch port, akses mode akses, switch port, akses VLAN 10. Exit. Kita masuk ke interface F0 S3. Kita ketik switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN double. Exit. Kita cek terlebih dahulu di show VLAN brief. Di sini sudah terlihat bahwa interface tadi sudah masuk ke VLAN 10 dan VLAN double. Lalu selanjutnya kita akan mengonfigurasi IP pada VLAN. Kita masuk terlebih dahulu ke VLAN 10. Di router kita menggunakan sub interface untuk memasukkan IP pada VLAN. Tetapi di multi-layer switch ini kita tidak memerlukan sub interface untuk memasukkan IP ke VLAN 10. Kita ketik saja interface VLAN 10 untuk memasukkan IP-nya. Kita ketik IP address 92.168.1.255.0. Kita exit. Kita masukkan untuk VLAN 20 juga. IP address 192.168.1.255.255.255. Kita akan memasukkan IP ke VLAN 1 juga. VLAN 1 IP address 192.1.1.1.255.255.255. Lalu kita cek to show interface, to show IP interface brief. Di sini sudah terlihat bahwa VLAN 1 administratively down, artinya untuk VLAN 1 belum menyala. Kita masuk ke interface VLAN 1. Ketik no shutdown. Lalu kita cek lagi to show IP interface brief. Di sini sudah terlihat bahwa untuk VLAN 1 nya sudah menyala. Kita akan coba mengecek dengan cara ping dari PC2 ke PC10 ke PC12. Hasilnya successful. Dari PC12 ke PC12 kita cek. Hasilnya akan valid. Mungkin karena switchnya masih ngetek layer 2 atau by defaultnya switch layer 2.
kita cek, kita switch multi layernya. Di sini sudah terlihat bahwa ICMP redirect charge is empty. Artinya switch multilayer ini masih di layer 2. Untuk mengaktifkannya kita perlu mengkonfigurasinya. Kita masuk ke global configuration, lalu IP routing, lalu kita cek do show IP route. Sini sudah terlihat bahwa gateway-nya sudah connect ke VLAN 1, VLAN 10, dan VLAN 20. Lalu kita coba cek lagi dengan mengirimkan paket ke PC16 dari PC16 ke PC21 successful, ini PC12 ke PC20 successful. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP server pada multilayer switch. Untuk konfigurasinya sebenarnya sama seperti router biasa. Kita masuk, kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Kita masukkan network 9.168.10.0, 255.255.255.0. Nah, untuk default root untuk default rootnya itu 19.168.10.1. DNS servernya itu 8.8.8.8. Kita melakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dan VLAN 1. Setelah itu kita akan coba cek pada PC. Hasilnya successful. Sekian untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal